Di alam semesta, hampir tidak ada yang tetap diam. Planet berputar pada porosnya dan mengorbit bintang. Bintang berputar di dalam galaksi. Galaksi berputar seperti pusaran cahaya yang sangat besar. Lubang hitam dapat menarik ruang di sekitarnya. Bahkan awan gas tempat dunia dilahirkan berputar sebelum menjadi tata surya. Gambaran terdalam tentang kosmos bukanlah panggung statis, tetapi mesin raksasa yang bergerak, di mana setiap skala mengulang pertanyaan yang sama. Mengapa semuanya berputar? Titik awal kita bukanlah planet, tetapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Jatuh. Gravitasi menarik materi. Dua objek dengan massa saling menarik. Awan gas menyusut. Batu jatuh ke arah planet. Bintang menarik komet. Tetapi di alam semesta nyata, hampir tidak ada yang jatuh tepat dalam garis lurus menuju pusat gravitasi. Selalu ada penyimpangan, kecepatan lateral, asimetri awal, kemiringan kecil yang mencegah jatuh sempurna. Penyimpangan kecil itu mengubah segalanya. Ketika suatu objek mendekati massa yang lebih besar dengan kecepatan lateral tertentu, ia tidak langsung jatuh ke arah pusat. Lintasannya melengkung. Jika kecepatannya terlalu rendah, ia mungkin jatuh. Jika terlalu tinggi, ia mungkin lolos. Jika berada dalam keseimbangan yang tepat, ia tetap berada di orbit. Pada dasarnya, orbit adalah jatuhan abadi yang tidak pernah benar-benar mencapai tanah. Objek jatuh menuju benda pusat, tetapi gerakan lateralnya menyebabkan tanah melengkung di bawahnya sebelum mencapai tanah. Dalam geometri ini, gerak orbital muncul. Bulan tidak melayang tanpa bergerak di atas bumi. Bulan terus jatuh ke arahnya, tetapi bergerak cukup lateral untuk mengorbitnya. Bumi melakukan hal yang sama mengelilingi matahari. Matahari, pada gilirannya, bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Rotasi dan orbit bukanlah kecelakaan dekoratif, tetapi bentuk gerak alami di bawah gravitasi. Kunci fisiknya disebut momentum sudut. Sederhananya, momentum sudut mengukur seberapa banyak suatu sistem berputar. Ini bergantung pada massa, kecepatan, dan jarak dari sumbu rotasi. Semakin jauh materi dari pusat dan semakin cepat ia bergerak ke samping, semakin besar momentum sudutnya. Yang luar biasa adalah jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja untuk memodifikasinya, momentum sudut ini kekal. Hukum ini menjelaskan fenomena yang tampaknya tidak berhubungan. Seorang pemain seluncur es berputar lebih cepat ketika ia mendekatkan lengannya ke tubuhnya. Tidak ada energi magis yang muncul. Momentum sudutnya kekal. Dengan mengurangi jarak lengannya dari sumbu rotasi, kecepatan rotasinya meningkat. Sesuatu yang serupa terjadi di ruang angkasa, tetapi dalam skala kolosal. Awan gas raksasa, tipis, dan dingin dapat berputar sangat lambat. Jika gravitasi menekannya, ukurannya akan berkurang. Karena momentum sudut harus kekal, awan tersebut berputar semakin cepat. Proses ini sangat penting untuk pembentukan bintang dan planet. Sebelum sistem tata surya terbentuk, biasanya terdapat awan molekuler, wilayah luas gas dan debu antar bintang. Awan ini tidak sepenuhnya diam. Partikel-partikelnya bergerak ke berbagai arah. Terdapat turbulensi, gelombang kejut, pengaruh gravitasi dari bintang-bintang terdekat, dan sisa-sisa ledakan bintang purba. Meskipun gerakan rata-rata tampak kecil, hampir selalu ada putaran bersih. Ketika suatu wilayah awan mulai runtuh karena gravitasi, putaran ini menjadi lebih signifikan. Gravitasi menarik materi ke arah pusat. Awan menyusut. Tetapi materi dengan gerakan lateral tidak dapat jatuh langsung ke pusat tanpa kehilangan momentum sudut. Karena momentum sudut dilestarikan, awan menjadi pipih. Hasilnya adalah cakram yang berputar. Di pusatnya, sebuah bintang terbentuk. Di sekitarnya tetap ada cakram protoplanet, struktur gas, dan debu yang pipih yang berputar ke arah umum yang sama. Di dalam cakram ini, planet-planet lahir. Partikel-partikel kecil bertabrakan dan saling menempel. Kemudian mereka membentuk butiran yang lebih besar, batuan, planetesimal, dan protoplanet. Setiap tumbukan mendistribusikan kembali gerak, tetapi seluruh sistem mempertahankan momentum sudutnya. Itulah mengapa planet-planet dalam suatu sistem biasanya mengorbit pada bidang yang sama dan dalam arah umum yang sama. Tata surya menyimpan memori awan asli yang membentuknya. Putaran planet juga berasal dari masa lalu yang penuh gejolak. Selama pembentukannya, protoplanet terus-menerus mengalami benturan. Setiap benturan menyumbangkan massa, energi, dan momentum sudut. Beberapa benturan mempercepat rotasi, yang lain memiringkannya. Yang lainnya lagi dapat membalikkan atau mengubahnya secara drastis. Bumi kemungkinan memperoleh sebagian rotasinya selama tahap akresi, dan benturan raksasa dengan benda seukuran Mars akan berkontribusi pada pembentukan bulan dan mendefinisikan ulang sistem bumi bulan.
Rotasi planet kita saat ini, dalam arti tertentu, adalah bekas luka dinamis dari kelahirannya. Dunia lain mengungkapkan kisah yang lebih aneh lagi. Venus berputar secara retrograde, berlawanan arah dengan sebagian besar planet di tata surya, dan melakukannya dengan sangat lambat. Uranus berputar hampir menyamping, dengan sumbunya miring lebih dari 90 derajat relatif terhadap orbitnya. Keanehan ini menunjukkan benturan raksasa, interaksi gravitasi yang kompleks, atau proses internal yang mampu mengubah rotasi aslinya. Dalam setiap kasus, putarannya tidak hilang, itu berubah. Bulan juga mewarisi dan memodifikasi gerakan-gerakan ini. Banyak bulan lahir dari cakram di sekitar planet-planet muda, seperti sistem tata surya mini. Yang lain ditangkap oleh gravitasi. Ada pula yang terbentuk dari tumbukan. Seiring waktu, pasang surut gravitasi dapat menyinkronkan rotasinya. Bulan selalu menunjukkan sisi yang sama ke bumi karena periode rotasinya sesuai dengan periode orbitnya. Ini tidak berarti ia tidak berputar. Artinya, ia berputar tepat sekali untuk setiap orbit mengelilingi planet kita. Sinkronisasi pasang surut menunjukkan bahwa putaran berevolusi. Gravitasi tidak hanya menarik, ia juga mendistorsi. Bumi perlahan meregangkan bulan, dan bulan meningkatkan pasang surut di bumi. Deformasi ini bertindak sebagai rem atau akselerator. Rotasi bumi melambat sangat perlahan, sementara bulan perlahan menjauh. Momentum sudut tidak hilang. Ia ditransfer antara rotasi bumi dan orbit bulan. Bahkan ketika sesuatu tampak melambat, aturan fundamental tetap berlaku. Momentum sudut didistribusikan kembali. Hal yang sama terjadi pada skala yang lebih besar. Bintang berputar karena mereka lahir dari awan yang berputar. Tetapi selama hidup mereka dapat kehilangan sebagian rotasi itu melalui angin bintang dan medan magnet. Matahari, misalnya, berputar lebih cepat di khatulistiwa daripada di kutub karena ia bukan benda padat, tetapi bola plasma. Putarannya mengungkapkan sifat cair dan magnetiknya. Pada bintang yang lebih masif atau lebih muda, rotasi dapat jauh lebih cepat hingga mendistorsi bentuknya dan mengubah evolusinya. Ketika sebuah bintang mati, hukum kekekalan momentum sudut dapat menghasilkan hasil yang ekstrim. Jika inti bintang masif runtuh dan membentuk bintang neutron, jari-jarinya menyusut secara dramatis. Sebuah bintang yang dulunya berukuran ratusan ribu kilometer dapat meninggalkan sisa dengan diameter hanya sekitar 20 kilometer. Dengan mengkonservasi momentum sudut, inti yang kompak ini dapat berputar puluhan, ratusan, atau bahkan lebih dari 1000 kali per detik. Inilah bagaimana pulsar lahir, mercusuar kosmik yang memancarkan berkas radiasi dan tampak berkedip dengan presisi yang menakjubkan. Hukum yang sama yang menjelaskan seorang peseluncur es juga menjelaskan sebuah pulsar. Perbedaannya terletak pada skala dan kekerasan prosesnya. Dalam satu kasus, tubuh manusia menarik lengannya lebih dekat. Dalam kasus lain, seluruh bintang runtuh hingga kepadatan inti atom. Namun, fisika mempertahankan struktur dasar yang sama. Lubang hitam membawa gagasan ini ke batas yang lebih mengkhawatirkan. Lubang hitam dapat memiliki massa, muatan listrik, dan rotasi. Di alam semesta nyata, banyak lubang hitam diperkirakan berputar karena terbentuk dari bintang yang sudah berputar atau karena menyerap materi dengan momentum sudut. Ketika lubang hitam berputar, ia tidak hanya berputar seperti bola biasa. Gravitasinya yang ekstrim menyeret ruang waktu di sekitarnya dalam fenomena yang dikenal sebagai frame dragging. Di sekitar lubang hitam yang berputar, struktur ruang itu sendiri dipaksa untuk sebagian mengikuti rotasi tersebut. Oleh karena itu, putaran tidak hanya terjadi pada benda padat. Putaran dapat muncul di awan gas, cakram debu, plasma bintang, orbit planet, bintang yang runtuh, dan wilayah ruang waktu yang melengkung. Pada setiap tingkatan, pertanyaan yang sama mengambil bentuk yang berbeda. Tetapi jawabannya tetap memiliki inti yang sama. Materi hampir tidak pernah jatuh lurus sempurna, gerakan lateral menghasilkan rotasi, dan momentum sudut cenderung tetap terjaga. Ketika Anda mengalihkan pandangan dari planet dan bintang, rotasi menjadi lebih spektakuler. Galaksi spiral tampak seperti pusaran beku dalam kegelapan. Lengan-lengan bercahayanya melengkung mengelilingi pusat yang padat. Miliaran bintang bergerak dalam orbit yang sangat besar. Awan gas, gugusan bintang, dan debu antar bintang ikut serta dalam tarian yang membutuhkan ratusan juta tahun per revolusi. Bima Sakti juga berputar. Matahari, yang terletak di salah satu lengan kecilnya, mengorbit pusat galaksi dengan kecepatan sekitar ratusan kilometer per detik. Meskipun demikian, satu revolusi lengkap membutuhkan waktu sekitar 230 juta tahun.
Terakhir kali, matahari menempati posisi serupa dalam orbit galaksinya, dinosaurus belum mendominasi bumi. Skala waktu itu menunjukkan bahwa rotasi galaksi tidak seperti gerakan sehari-hari. Tampaknya lambat, tetapi kecepatan sebenarnya sangat cepat. Galaksi berputar dengan prinsip umum yang sama seperti sistem planet, meskipun dengan sejarah yang lebih kompleks. Di alam semesta awal, materi tidak terdistribusi secara seragam sempurna. Fluktuasi kepadatan kecil tumbuh di bawah gravitasi. Di tempat yang memiliki sedikit lebih banyak materi, daya tarik gravitasi semakin terkonsentrasi. Daerah-daerah ini menjadi halo materi gelap dan gas, tempat pembentukan galaksi di masa depan. Selama keruntuhan ini, materi menerima torsi gravitasi. Torsi adalah pengaruh yang mampu mengubah momentum sudut. Di alam semesta muda, daerah-daerah materi saling menarik secara tidak teratur. Mereka bukanlah bola sempurna. Bentuk, posisi, dan interaksi mereka menghasilkan putaran awal yang kecil. Saat gas jatuh ke arah pusat halo ini, ia mempertahankan sebagian momentum sudut ini dan membentuk cakram. Inilah bagaimana banyak galaksi spiral lahir. Sebuah galaksi tidak berputar seperti cakram padat. Dalam cakram kaku, bagian luar seharusnya bergerak lebih cepat dalam hal kecepatan linier untuk menyelesaikan rotasi pada waktu yang sama dengan pusatnya. Dalam sebuah galaksi, bintang-bintang memiliki orbitnya sendiri. Rotasi bergantung pada distribusi massa. Berdasarkan jumlah materi yang terlihat, bintang-bintang yang lebih jauh dari pusat seharusnya bergerak jauh lebih lambat daripada bintang-bintang di pusat, seperti halnya Neptunus mengorbit matahari lebih lambat daripada Merkurius. Tetapi pengamatan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Di banyak galaksi spiral, bintang-bintang di bagian luar bergerak terlalu cepat untuk jumlah materi yang terlihat. Kurva rotasinya tetap hampir datar alih-alih melengkung seperti yang diharapkan. Anomali ini menjadi salah satu bukti terkuat untuk materi gelap. Sesuatu yang tak terlihat tampaknya memberikan gravitasi tambahan dan menahan wilayah luar galaksi bersama-sama. Putaran galaksi, kemudian, tidak hanya menunjukkan pergerakan, ia juga mengungkapkan ketiadaan. Galaksi berputar dengan cara yang menunjukkan keberadaan massa yang tidak memancarkan cahaya. Materi gelap tidak terdeteksi secara langsung dengan teleskop konvensional karena tidak memancarkan atau menyerap radiasi dalam jumlah yang signifikan. Namun, gravitasinya memengaruhi pergerakan bintang, gas, dan seluruh galaksi. Putaran menjadi alat untuk mempelajari hal-hal yang tak terlihat. Detail ini memperkenalkan dimensi yang berbatasan dengan misteri. Galaksi terlihat berkat bintang-bintangnya, tetapi rotasinya tampaknya sebagian besar dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap orbit bintang yang jauh di sekitar pusat galaksi bertindak sebagai petunjuk. Jika materi yang terlihat adalah keseluruhan cerita, banyak galaksi tidak akan bergerak seperti sekarang. Alam semesta tampaknya telah membangun pusaran bercahaya di dalam kerangka yang tak terlihat. Rotasi galaksi juga menjelaskan mengapa mereka memiliki bentuknya. Dalam galaksi spiral, gas dapat mendingin dan merata menjadi cakram. Lengan spiral terbentuk di sana, bukan sebagai struktur kaku, tetapi sebagai gelombang kepadatan. Bintang dan awan gas bergerak masuk dan keluar dari wilayah ini, di mana materi dikompresi dan dapat memicu kelahiran bintang-bintang baru. Lengan spiral bersinar karena mengandung banyak bintang biru muda dan masif, tetapi mereka bukanlah lengan material tetap yang berputar seperti bilah kipas. Mereka adalah pola dinamis di dalam cakram yang berputar. Galaksi elips menceritakan kisah yang berbeda. Dalam galaksi ini, bintang-bintang bergerak dalam orbit yang lebih tidak teratur, dengan struktur cakram yang lebih sedikit. Banyak yang terbentuk dari penggabungan galaksi sebelumnya. Ketika dua galaksi bertabrakan, bintang-bintangnya jarang bertabrakan secara langsung karena jarak di antara keduanya sangat besar. Namun, gravitasi mengatur ulang orbit mereka, mendistorsi cakram mereka, dan dapat mengubah galaksi spiral menjadi elips. Momentum sudut total sistem tetap terjaga, tetapi terdistribusi lebih kacau. Tabrakan galaksi berlangsung lambat, megah, dan merusak struktur. Ketika dua galaksi spiral saling mendekat, cakram mereka melengkung, ekor pasang surut muncul, dan aliran bintang yang sangat besar terbentuk. Gas dapat terkompresi, menghasilkan ledakan pembentukan bintang. Lubang hitam pusat bahkan dapat bergabung. Putaran asli masing-masing galaksi tidak menghilang. Ia bercampur dengan gerakan orbit tabrakan dan berubah menjadi arsitektur baru. Bima Sakti dan Andromeda sedang menuju penggabungan di masa depan. Miliaran tahun dari sekarang, struktur mereka saat ini akan sangat berubah. Cakram mereka akan meregang, berpotongan,
dan kemungkinan akhirnya membentuk galaksi yang lebih besar dengan rotasi yang berbeda dan orbit bintang yang lebih kompleks. Masa depan ini menunjukkan bahwa putaran kosmik tidak abadi dalam bentuk tetap. Ia tetap sebagai besaran fisik, tetapi bentuknya berubah. Gugusan galaksi juga mengandung gerakan sudut, meskipun tidak selalu dalam bentuk rotasi teratur. Galaksi-galaksi individual bergerak di dalam gugusan di bawah gravitasi gabungan materi yang terlihat, gas panas, dan materi gelap. Gas di dalam gugusan dapat menunjukkan turbulensi, gelombang, dan gerakan kompleks. Pada skala ini, alam semesta tampak kurang seperti jam dan lebih seperti lautan gravitasi yang dipenuhi arus raksasa. Pertanyaan yang tak terhindarkan kemudian muncul. Jika planet berputar, bintang berputar, dan galaksi berputar, apakah seluruh alam semesta berputar? Jawaban yang diketahui lebih hati-hati. Pengamatan kosmologis menunjukkan bahwa, pada skala besar, alam semesta kira-kira homogen dan isotropik, yaitu tampak serupa di semua arah jika dirata-ratakan pada jarak yang sangat jauh. Tidak ada bukti kuat tentang rotasi global yang signifikan dari alam semesta yang dapat diamati. Mungkin ada rotasi lokal di mana-mana, tetapi itu tidak berarti bahwa seluruh kosmos memiliki sumbu putar. Perbedaan ini penting. Segala sesuatu di alam semesta tidak berputar mengelilingi satu pusat. Tidak ada gasing kosmik dengan semua galaksi mengorbit sumbu pusat universal. Yang ada adalah sejumlah besar sistem lokal dengan momentum sudutnya masing-masing. Planet di sekitar bintang, bintang di dalam galaksi, galaksi yang berinteraksi, cakram di sekitar lubang hitam. Putaran muncul berulang kali karena gravitasi dan konservasi momentum sudut menghasilkannya secara alami, bukan karena semuanya bergantung pada pusat absolut. Ekspansi alam semesta juga bukan rotasi. Galaksi yang jauh bergerak menjauh karena ruang angkasa itu sendiri mengembang, bukan karena mereka terlempar keluar dari pusat ke ruang kosong yang sudah ada sebelumnya. Ekspansi beroperasi pada skala besar. Rotasi mendominasi dalam sistem yang terikat secara gravitasi. Sebuah galaksi dapat berputar sementara alam semesta mengembang karena gravitasi internal menahan bintang-bintangnya bersama-sama. Sistem planet dapat mempertahankan orbitnya sementara galaksi yang jauh bergerak menjauh satu sama lain. Pada skala kecil dan menengah, rotasi adalah kekuatan pendorong. Pada skala yang sangat besar, ekspansi mendominasi. Koeksistensi ini mendefinisikan arsitektur kosmik. Gravitasi menarik materi bersama-sama, rotasi mencegah semuanya jatuh langsung ke pusat, cakram terbentuk, bintang-bintang lahir, dan sistem menjadi stabil. Tanpa rotasi, alam semesta akan memiliki lebih sedikit cakram, lebih sedikit orbit stabil, dan mungkin sejarah pembentukan struktur yang sangat berbeda. Rotasi juga menciptakan energi yang dapat digunakan. Ketika gas jatuh ke arah objek kompak, seperti bintang muda, katai putih, bintang neutron, atau lubang hitam, biasanya gas tersebut tidak jatuh dalam garis lurus. Ia membentuk cakram akresi. Di dalam cakram ini, wilayah bagian dalam mengorbit lebih cepat daripada wilayah bagian luar. Gesekan internal, turbulensi, dan medan magnet mengubah energi gravitasi menjadi panas dan radiasi. Beberapa fenomena paling terang di alam semesta muncul dari materi yang berputar sebelum jatuh. Kuasar adalah contoh ekstrim. Di pusat beberapa galaksi, lubang hitam supermasif melahap gas melalui cakram akresi panas. Materi berputar dengan kecepatan sangat tinggi, memanas, dan memancarkan energi dalam jumlah besar, berpotensi memicu pancaran relativistik yang keluar dari wilayah di dekat lubang hitam. Secara paradoks, salah satu objek tergelap dalam fisika dapat menyalakan beberapa suar paling terang di kosmos berkat putaran materi di sekitarnya. Pada bintang muda, cakram akresi juga sangat penting. Materi jatuh ke arah protobintang, tetapi sebagian dapat dikeluarkan dalam pancaran bipolar. Pancaran ini membantu menghilangkan momentum sudut berlebih. Tanpa mekanisme ini, rotasi yang terlalu besar akan mencegah materi terus terakumulasi di pusat. Ini mengungkapkan detail penting. Putaran itu perlu, tetapi juga dapat menjadi penghalang. Untuk membentuk bintang, awan harus kehilangan sebagian momentum sudutnya. Alam memecahkan masalah ini melalui cakram, medan magnet, angin, dan pancaran. Dengan demikian, alam semesta tidak hanya berputar karena ia melestarikan gerak. Ia juga mengembangkan mekanisme untuk mendistribusikannya kembali. Materi mengatur dirinya sendiri ketika menemukan cara untuk menggerakkan momentum sudut keluar dan massa ke dalam. Pertukaran ini terjadi dalam pembentukan bintang, dalam cakram lubang hitam, dalam sistem planet, dan dalam evolusi galaksi. Bintang neutron termasuk di antara laboratorium paling ekstrim.
Bintang neutron terbentuk ketika inti bintang masif runtuh setelah supernova. Materi terkompresi hingga kepadatan yang tak terbayangkan. 1 sendok teh material bintang neutron akan memiliki massa yang sangat besar. Dalam keadaan ini, konservasi momentum sudut mengubah rotasi asli inti menjadi putaran yang sangat cepat. Beberapa bintang neutron berputar beberapa kali per detik. Yang lain, yang dikenal sebagai pulsar milidetik, dapat menyelesaikan ratusan putaran setiap detik. Sebuah pulsar memancarkan radiasi dari daerah yang terkait dengan kutub magnetnya. Jika kutub ini tidak bertepatan dengan sumbu rotasi, pancaran radiasi akan menyebar di ruang angkasa seperti cahaya dari mercusuar. Denyut teratur terdeteksi dari bumi. Keteraturan ini bisa sangat tepat sehingga beberapa pulsar menyaingi jam atom dalam hal stabilitas. Namun, mereka bukanlah mekanisme yang sempurna. Mereka dapat mengalami lompatan kecil dalam rotasinya yang disebut gangguan glitch. Kemungkinan terkait dengan perubahan internal pada kerak dan fluida superpadat di intinya. Rotasi bintang neutron bukanlah detail kecil. Rotasi menentukan emisinya, medan magnetnya, evolusinya, dan kemampuannya untuk menghasilkan fenomena ekstrim. Pada magnetar, bintang neutron dengan medan magnet yang sangat besar, rotasi dan magnetisme berperan dalam semburan sinar X dan sinar gamma. Dalam sistem biner, sebuah bintang neutron dapat mencuri materi dari pasangannya. Materi ini tiba dengan momentum sudut, membentuk cakram, dan mempercepat rotasi objek kompak tersebut. Inilah cara pulsar tua didaur ulang, mengubahnya menjadi pulsar milidetik. Namun ada batasnya. Jika bintang neutron berputar terlalu cepat, gaya sentrifugal di ekuatornya dapat mengatasi gravitasi yang menyatukan materi. Bintang tersebut akan mulai kehilangan massa atau menjadi sangat berubah bentuk. Fisika putaran menetapkan batasan. Tidak ada objek material yang dapat berputar dengan kecepatan sembarangan tanpa konsekuensi. Lubang hitam menghadirkan batasan yang lebih dalam lagi. Lubang hitam yang berputar dijelaskan oleh solusi Kerr dalam relativitas umum. Rotasinya memengaruhi cakrawala peristiwa dan menciptakan wilayah luar yang disebut ergosfer, di mana ruang waktu ditarik begitu kuat sehingga tidak ada objek yang dapat tetap diam sepenuhnya relatif terhadap pengamat yang jauh. Di sana, rotasi menjadi sifat geometris ruang. Secara teori, dimungkinkan untuk mengekstrak energi dari lubang hitam yang berputar. Proses fisik yang terkait dengan ergosfer dan medan magnet dapat mengubah sebagian energi rotasi menjadi radiasi atau pancaran relativistik. Gagasan ini mendasar untuk memahami beberapa inti galaksi aktif, di mana lubang hitam supermasif meluncurkan pancaran partikel ke jarak yang sangat jauh. Rotasi lubang hitam dan cakram di sekitarnya dapat bertindak sebagai pembangkit tenaga gravitasi. Putaran lubang hitam juga diukur secara tidak langsung dengan mengamati cakram akresi dan gelombang gravitasi. Ketika dua lubang hitam bergabung, massa dan rotasinya memengaruhi sinyal gelombang yang merambat melalui ruang waktu. Detektor gelombang gravitasi mencatat sinyal-sinyal ini sebagai distorsi yang sangat kecil. Dari sini, sifat objek yang tidak memancarkan cahaya dapat disimpulkan. Rotasi sekali lagi menjadi tanda tak terlihat yang terdeteksi oleh efeknya. Pada skala yang lebih kecil, rotasi planet juga menghasilkan konsekuensi yang mendalam. Bumi berputar, itulah sebabnya siklus siang malam ada. Rotasinya menghasilkan tonjolan khatulistiwa, memengaruhi sirkulasi atmosfer dan laut melalui efek Coriolis, dan berkontribusi pada pengaturan badai, arus laut, dan pola cuaca. Tanpa rotasi, iklim bumi akan sangat berbeda. Satu belahan bumi dapat terpapar radiasi matahari untuk periode yang jauh lebih lama, dan dinamika atmosfer akan kehilangan sebagian strukturnya saat ini. Medan magnet bumi juga terkait dengan gerakan internal planet. Di inti luar, besi cair menghantarkan listrik dan bergerak melalui konveksi, dipengaruhi oleh rotasi bumi. Geodinamo ini menghasilkan medan magnet yang melindungi permukaan dari sebagian angin matahari. Rotasi saja tidak menciptakan medan magnet, tetapi membantu mengatur gerakan internal yang menopangnya. Di planet lain, hubungan antara rotasi, komposisi internal, dan magnetisme menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Jupiter, dengan rotasinya yang cepat dan interior yang konduktif, memiliki medan magnet yang sangat besar. Mars, di sisi lain, kehilangan medan magnet globalnya yang dulu, yang memengaruhi evolusi atmosfernya. Rotasi juga menentukan bentuk planet-planet raksasa. Jupiter menyelesaikan satu rotasi dalam waktu kurang dari 10 jam, meskipun ukurannya sangat besar. Rotasi yang cepat ini meratakannya di kutub dan menggembungkan khatulistiwanya. Saturnus menunjukkan efek serupa. Di planet-planet ini,
atmosfer mengatur dirinya sendiri menjadi pita, arus, dan badai raksasa. Bintik merah besar Jupiter adalah pusaran atmosfer yang terus-menerus, badai yang mengungkapkan bagaimana rotasi planet dapat memicu struktur yang bertahan lama dalam fluida. Bahkan cincin planet pun merupakan sistem rotasi. Cincin Saturnus bukanlah struktur padat, tetapi partikel es dan batuan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing mengorbit planet dengan kecepatannya sendiri. Partikel bagian dalam bergerak lebih cepat daripada partikel bagian luar. Bulan-bulan kecil membentuk celah dan tepi melalui resonansi gravitasi. Cincin itu tampak rapuh, tetapi mereka mematuhi dinamika orbit yang tepat, di mana setiap fragmen mempertahankan dan memodifikasi momentum sudut dalam interaksi dengan tetangganya. Asteroid menawarkan perspektif lain. Banyak yang berputar pada porosnya sendiri, beberapa dengan bentuk yang tidak beraturan. Sinar matahari dapat secara perlahan mengubah rotasi asteroid melalui efek yang dikenal sebagai Yoorpe, yang disebabkan oleh penyerapan dan pemancaran ulang radiasi yang tidak merata. Seiring waktu, asteroid dapat mempercepat putarannya hingga pecah atau membentuk sistem binary. Di sini, bahkan cahaya pun memberikan pengaruh kumulatif pada rotasi. Alam semesta tidak membutuhkan guncangan besar untuk mengubah putaran benda kecil. Terkadang sedikit tekanan yang bekerja selama jutaan tahun sudah cukup. Komet juga berputar, dan rotasinya dapat berubah ketika mereka mengeluarkan semburan gas saat mendekati matahari. Semburan ini bertindak sebagai sistem propulsi alami kecil. Mereka mengubah periode rotasi, mengubah orientasi inti, dan dapat berkontribusi pada retakan. Pada benda-benda kecil, rotasi adalah sejarah yang hidup, sensitif terhadap cahaya, panas, es yang menguap, dan bentuk benda yang tidak beraturan. Terlepas dari semua yang diketahui, rotasi kosmik masih menimbulkan pertanyaan terbuka. Salah satunya berkaitan dengan keselarasan galaksi dan struktur skala besar. Beberapa penelitian sedang menyelidiki kemungkinan pola dalam orientasi galaksi atau kuasar. Kosmologi standar memperkirakan bahwa pada skala yang cukup besar, orientasi pada dasarnya akan acak. Namun, pengamatan tertentu telah menunjukkan keselarasan yang masih memerlukan analisis cermat, lebih banyak data, dan pengendalian bias. Jika salah satu pola ini terbukti nyata dan signifikan, mereka dapat memberikan petunjuk tentang proses di alam semesta awal atau tentang pembentukan jaring kosmik. Pertanyaan lain muncul dalam cakram protoplanet. Meskipun gagasan umum tentang pembentukan planet sudah mapan, detailnya tetap kompleks. Bagaimana tepatnya butiran debu tumbuh menjadi planetesimal? Bagaimana planet bermigrasi di dalam cakram? Bagaimana momentum sudut didistribusikan? Dan mengapa beberapa sistem berakhir teratur sementara yang lain memiliki orbit miring atau eksentrik? Semuanya merupakan masalah yang aktif. Putaran adalah inti dari semuanya. Misteri rotasi matahari dan bintang juga tetap ada. Bintang bukanlah bola kaku. Rotasi diferensial, medan magnet, dan siklus aktivitasnya berinteraksi dengan cara yang kompleks. Pada matahari, siklus bintik matahari terkait dengan dinamo magnetik internal yang bergantung pada gerakan dan rotasi plasma. Pada bintang lain, rotasi yang lebih cepat dapat menghasilkan aktivitas magnetik yang intens, suar yang kuat, dan lingkungan yang tidak ramah bagi planet-planet di dekatnya. Hubungan antara rotasi dan kelayakan huni merupakan bidang yang sangat menarik. Sebuah planet yang berputar terlalu lambat dapat mengalami kontras suhu yang ekstrim. Planet yang berputar sangat cepat dapat memiliki sirkulasi atmosfer yang berbeda, hari yang pendek, dan pola cuaca yang kompleks. Planet yang terkunci secara pasang surut di sekitar bintang Katai Merah selalu menunjukkan sisi yang sama ke bintangnya, dengan belahan bumi siang hari permanen dan belahan bumi malam hari permanen. Selama bertahun-tahun, planet-planet ini dianggap sebagai dunia yang tidak layak huni. Tetapi model atmosfer menunjukkan bahwa, dalam kondisi tertentu, atmosfer yang cukup padat dapat mendistribusikan kembali panas. Rotasi, atau ketiadaannya secara relatif, dapat menentukan iklim dunia yang jauh. Mengukur rotasi pada eksoplanet sulit dilakukan. Beberapa metode memungkinkan rotasi disimpulkan dari perubahan kecerahan, spektrum, atau peta panas tidak langsung. Seiring dengan peningkatan teleskop, rotasi planet di luar tata surya dapat menjadi petunjuk kunci untuk memahami atmosfernya, sejarah pembentukannya, dan potensi kelayakan huninya. Setiap dunia tidak hanya memiliki massa dan orbit, tetapi juga ritme uniknya sendiri. Rotasi juga memengaruhi persepsi waktu dalam relativitas. Di dekat objek masif yang berputar, struktur ruang waktu berubah. Kombinasi, gravitasi, dan rotasi yang intens menghasilkan efek yang tidak ada dalam fisika klasik. Di bumi, efek ini sangat kecil,
tetapi harus dipertimbangkan dalam teknologi presisi tinggi seperti sistem navigasi satelit, di mana relativitas umum dan khusus memengaruhi pengukuran waktu. Di dalam lubang hitam, efek ini menjadi ekstrim. Putaran berhenti menjadi sifat mekanis sederhana dan menjadi distorsi mendalam dari lingkungan tempat peristiwa terjadi. Pertanyaan awal, mengapa semuanya berputar, mengungkap beberapa lapisan. Pertama, semuanya berputar karena hampir tidak ada yang lahir tanpa gerakan lateral. Kedua, semuanya terus berputar karena momentum sudut dilestarikan. Ketiga, gravitasi memperkuat rotasi dengan memampatkan materi. Keempat, alam semesta mendistribusikan kembali rotasi ini melalui tabrakan, pasang surut, cakram, medan magnet, angin, dan penggabungan. Kelima, rotasi menjadi alat untuk mendeteksi hal-hal yang tak terlihat, dari materi gelap hingga lubang hitam. Tetapi ada juga jawaban yang lebih filosofis, meskipun berakar pada fisika. Alam semesta berputar karena gerakan lebih alami daripada keadaan diam mutlak. Keadaan diam sempurna akan membutuhkan simetri sempurna, kondisi yang tepat, dan tidak adanya gangguan. Kosmos yang sebenarnya lahir dengan fluktuasi. Setiap perbedaan kecil itu penting. Penyimpangan kecil dalam awan gas menjadi cakram. Tabrakan antara protoplanet memiringkan sumbu. Penggabungan galaksi menata ulang miliaran bintang. Bintang yang runtuh melipat gandakan rotasinya hingga menjadi suara radio. Rotasi adalah memori. Sebuah planet menyimpan jejak benturan yang membentuknya. Sebuah bintang menyimpan sebagian dari gerakan awan yang melahirkannya. Sebuah galaksi melestarikan sejarah torsi primordial, penggabungan, dan materi gelap. Sebuah lubang hitam menyimpan, dalam rotasinya, tanda-tanda bintang yang runtuh atau materi yang ditelannya. Setiap putaran adalah prasasti dinamis dari masa lalu. Ini juga tentang keseimbangan. Tanpa rotasi orbit, planet akan jatuh ke bintangnya atau terlepas ke ruang angkasa. Tanpa cakram yang berputar, pembentukan bintang dan planet akan kurang efisien. Tanpa transfer momentum sudut, banyak struktur tidak dapat berevolusi. Putaran bukanlah hiasan alam semesta. Itu adalah kondisi arsitekturnya. Meskipun demikian, rotasi tidak pernah bertindak sendirian. Gravitasi menarik ke dalam. Tekanan mendorong keluar. Medan magnet menyalurkan materi. Radiasi memanaskan dan mendorong. Gesekan mengubah energi. Pasang surut melambat, menyinkronkan, dan melengkung. Alam semesta berputar dalam negosiasi konstan antara berbagai gaya. Negosiasi itu menghasilkan segala sesuatu mulai dari ketenangan yang tampak dari orbit planet hingga kekerasan cakram akresi di sekitar lubang hitam. Pada skala manusia, putaran planet menandai hari-hari. Pada skala bulan, ia mengatur pasang surut dan sinkronisasi. Pada skala matahari, ia menyertai siklus magnetik. Pada skala galaksi, ia mengungkapkan materi yang tak terlihat. Pada skala relativistik, ia menyeret ruang waktu. Ide yang sama berlaku untuk semuanya. Ketika materi bergerak di bawah gravitasi dan mempertahankan momentum sudut, hasil alaminya adalah rotasi. Itulah mengapa citra alam semesta yang berputar tidak hanya kuat secara visual, tetapi juga sangat mendalam secara fisik. Pusaran galaksi, cincin Saturnus, orbit planet ekstrasolar, pulsar, dan cakram lubang hitam semuanya merupakan bagian dari keluarga fenomena yang sama. Semuanya menunjukkan bahwa kosmos tidak membangun strukturnya melalui keadaan diam, tetapi melalui gerakan yang terorganisir. Dalam setiap putaran bumi, dalam setiap orbit bulan, dalam setiap lengan spiral galaksi yang jauh, alam semesta mengulangi aturan yang diam. Gerakan tidak menghilang tanpa sebab. Ia berubah, mendistribusikan dirinya sendiri, berakselerasi, miring, tersembunyi, atau menjadi terlihat dalam struktur bercahaya. Rotasi adalah salah satu cara kosmos melestarikan sejarahnya. Dan itulah mengapa, dari yang terdekat hingga yang terjauh, alam semesta selalu tampak berputar.